Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Acara ini kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan Anda bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua, dan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai macam persoalan yang kita jumpai sehari-hari dan melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan. Dari mulai kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Topik kita pada episode kali ini Monkeypox. Dan bersama dengan kita sudah hadir Dr. Nicholas Layanto, ahli mikrobiologi. Selamat datang di studio, Dr. Nicholas Layanto. Saya panggil Dr. Niko bisa? Bisa, silakan. Ya, Dr. Niko ini pengajar di Ukrida. Betul, saya staf dosen di Staf sana. dosen Fakultas Kedokteran Ukrida. Ahli mikrobiologi. Klinik, betul. Ya, lulusan Ukrida juga ya, Dok? Ya, betul, saya alumni Ukrida angkatan 2004. Angkatan 2004. Ya, Dr. Niko tadi ini berangkat dari rumah Kelapa Gading. Tidak terlalu jauh tapi macetnya ya, Dok ya? Lumayan. Bagi kita yang sudah terbiasa dengan lalu lintas Jakarta ini kita bisa mengukur nih. Kategori normal lah. Kategori normal. Jadi Jakarta. Macetnya masih normal. Betul. Baiklah, Dok. Ini topik Monkeypox. Saya mau berangkat dari artikel yang saya baca ini CNBC Indonesia ya. Jadi otoritas Australia melaporkan adanya kasus Monkeypox virus atau yang disebut dengan cacar monyet di wilayah Melbourne. Dan penemuan ini menjadi yang pertama kali di negeri kanguru itu. Kita mulai dari Monkeypox atau cacar monyet ini apa sih, Dok? Baik, mungkin Monkeypox ini tuh sebenarnya dia satu keluarga virus, dia di satu kelompok. Nah, ada kelompok namanya orthopox virus. Nah, virus ini berbeda dengan, kita paling gampang kalau ngomongin virus saat ini selalu bandingkan dengan si virus COVID. Paling simple. Nah, kalau virus COVID itu virus RNA, kalau ini adalah virus DNA. Nah, kalau apa bedanya antara kedua tipe virus itu secara garis besar? Secara garis besar, virus RNA itu mudah sekali bermutasi, berubah. Nah, kalau DNA akan lebih sulit. Makanya dia cenderung variannya atau variasinya lebih cenderung sedikit. Gitu. Nah, kenapa sih saat ini baru ada kita ngomongin apakah ini suatu virus baru yang seperti kejadian pada saat awal pandemi yang masih berjalan sampai sekarang? Tidak, ini bukan suatu virus baru. Virus ini sudah lama ditemukan, sudah ada ditemukan di dunia awalnya tahun 1950-an. Tahun 1950-an. Itu paling awal ditemukan, tapi belum menginfeksi manusia. Baru ditemukan di sekitar monyet. Nah, makanya si monyet ini punya hak paten, langsung dia klaim cacar monyet gitu sebenarnya. Kita bahasa gampangnya seperti itu. Nah, cuman ternyata dia ini ditemukan kasusnya pertama kali menginfeksi manusia ditemukan 1970. Masalah sebelumnya sudah menginfeksi manusia atau belum memang masih bisa kita perdebatkan karena saat itu ada wabah smallpox di mana gejalanya sangat-sangat. Smallpox itu apa lagi, Dok? Smallpox ini suatu virus yang lain lagi. Jadi orthopox virus dia ada banyak keluarganya. Ada smallpox, ada si monkeypox, ada juga cowpox dan berbagai macam yang lainnya. Nah, saat itu ya kita ngomongin wabahnya ada wabah smallpox. Monkeypox-nya mungkin sudah ada tapi belum tampak mewabah saat itu. Nah, kita ngomongin smallpox. Kenapa orang waktu itu lebih ngomongnya smallpox aja, kita ngomongin smallpox, nggak ada ngomongin yang lain. Oke, karena saat itu ternyata penyebarannya sangat cepat dan tingkat mortalitasnya sangat-sangat tinggi. Nah, itu makanya orang akan rancu. Dan si monkeypox ini gejalanya mirip. Yang berbeda hanya satu, penularannya lebih sulit dibandingkan smallpox. Tingkat mortalitas atau kemampuan dia untuk menyebabkan sakit dan menyebabkan meninggal jauh lebih kecil dibandingkan smallpox. Jadi dia akan lebih rancu. Tidak terlalu menarik perhatian saat itu. Yang sebagai penarik perhatiannya karena awalnya ditemukan di monyet, sekarang ada di manusia. Nah, itu sebuah awalnya. Tapi pada saat ditemukan, dia tidak terlalu sampai bikin wabah sampai seluas smallpox. Karena saat itulah orang sudah menemukan vaksin. Vaksin untuk cepat juga ya, langsung ditemukan vaksin. Betul, vaksinnya itu sebenarnya dikembangkan untuk melawan si smallpox.
Ya. Nah, beruntungnya kita sebagai manusia, virus yang dikembangkan untuk melawan si smallpox ini berasal dari namanya Vaccinia virus, itu ternyata memiliki kekebalan silang terhadap keluarga orthopox virus yang lain. Jadi berbeda dengan yang kalau yang kita ngomongin COVID sekarang, vaksin yang tipe ini ternyata memiliki efeknya cuma relatif kecil, yang ini untuk yang varian ini lebih tinggi, itu berbeda-beda. Tapi kalau yang keluarga si orthopox virus ini, kalau kita mempunyai kekebalan terhadap satu jenis, yaitu saat itu smallpox, dia juga memiliki kekebalan yang relatif tinggi terhadap virus lain. Dan itulah si monkeypox. Si monkeypox. Betul. Tahun 50-an itu di daerah mana pertama kali? Awalnya memang ditemukan di daerah Afrika sana. Daerah Afrika ya. Betul. Nah, kemudian kalau kita ngomongin fokus kita, mungkin kalau kita ngomong smallpox, kebetulan sudah dieradikasi ya. Nah, kita ngomongin si monkeypox, dia ada 2 tipe sebenarnya. Tipe 1 beredarnya di daerah Afrika Tengah. Tipe 2 beredar di sekitar Barat Afrika. Yang tipe Afrika Tengah, kemampuannya untuk menyebabkan meninggal itu kisaran 10%. Cukup tinggi. Yang Afrika Barat relatif rendah. Ya. Kisaran 1%. Bedanya apa ya, tengah barat? Apakah dipengaruhi juga oleh suhu atau lingkungan seperti itu? Bukan sih. Nah, kita awalnya satu virus akan bermutasi berbeda tipe, jelas ada berbagai macam faktornya. Ya. Tidak dilakukan penelitian lebih lanjut apakah sih awal terjadinya. Tapi cenderung saat ini diketahui ada 2. Sama kayak kalau COVID ada yang varian yang Delta, kemudian ada yang Omicron, seperti itu. Yang di Afrika Tengah dan Afrika Barat, untungnya mungkin ya masih dalam bahasa beruntung, yang beredar di dunia kebanyakan adalah yang Afrika Barat. Afrika Barat. Dan mortality kan sempat juga tahun 2003 sebenarnya sampai di Amerika juga sempat ada wabah ngomongin monkeypox, dan beruntungnya tidak ditemukan kematian saat itu. Minimal itu yang dilaporkan. Betul. Awalnya kan menginfeksi monyet ya, Dok? Betul. Awalnya, lalu kemudian butuh berapa tahun itu, lalu kemudian ketahuan itu menginfeksi manusia? Kalau kita lihat dari situ kisaran 20 tahun. 20 tahun, betul. Berarti tidak cepat begitu ya? Betul. Prosesnya lambat begitu, menginfeksi manusia begitu? Betul. Baik karena dia mutasi, ataupun yang sudah saat ini diketahui, kenapa dari monyet bisa ke manusia. Dia butuh kontak yang erat. Kontak erat itu kita dalam jaraknya, kalau di jurnal-jurnal di literatur luar negeri kita ngomongnya kan pakai feet, 6 feet. Kalau kita terjemahkan di bahasa yang fasih untuk kita adalah kisaran 1,5 meter. Jangan dikorupsi lagi, selalu 6 feet itu 1,5 meter, tidak pernah 1 meter. Jangan. Nah, dan kontaknya itu butuh waktu yang lebih lama. Berbeda kalau dengan yang virus COVID kan dia butuh jumlah virus dikit masuk, kemudian kita akan mudah tertular. Ini tidak. Dikatakan bahwa untuk penularannya secara droplet, itu dia butuh kurang dari 1,5 meter, tentu tanpa masker, dan kisaran waktu adalah 3 jam. 3 jam. 3 jam. Tapi daripada droplet, dia akan lebih ditularkan lebih mudah melalui kontak. Langsung dengan hewan? Ya, dengan hewan dan segala macam yang berhubungan dengan hewan tersebut. Liurnya, tercakar, tergigit, ataupun kita makan suatu produk hewan tersebut yang tidak matang. Kalau hal ini kita ngomong, siapa yang makan monyet? Ya, saya tidak tahu ya. Tapi ternyata sayangnya, karena seperti yang tadi saya bilang, ternyata dia tidak menginfeksi monyet saja. Ternyata diketahui dia menginfeksi berbagai macam mamalia. Termasuk tupai. Itu juga termasuk bagian dari sana. Tupai. Betul. Dan kontak erat itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Kontak erat. Ya. Dan satu lagi yang berkaitan juga dengan sifat virusnya, di mana virus ini DNA. Kalau virus DNA sama-sama virus RNA dengan suhu yang sama saya taruh RNA, DNA, dia akan bertahan di lingkungan DNA akan lebih lama. Dia lebih stabil. Nah, itu sebabnya kenapa si kontak erat ini berhubungan juga dengan produk-produk yang dipakai oleh si orang terinfeksi. Misalnya kain yang untuk menyelimuti si hewan tersebut, atau saat orang tersebut, misalnya orang yang sakit ini kan dia demam, kemudian ada gejala di kulitnya kan, mungkin dia demam, dia pakai selimut. Nah, itu dia bisa bertahan di selimutnya tersebut. Itu dasarnya makanya kenapa virus ini juga lebih mudah menyebar, terutama via kontak. Via kontak erat. Betul. Via kontak erat. Itu gejala yang ditimbulkan itu apa aja sih, Dok? Kalau kan
cacar secara umum kita bisa Betul. kenali ya. Cacar kan ada apa? Benjolan-benjolan semacam itu ya. Lalu kemudian agak basah begitu ya. Ini kalau dari gejala luar itu apa yang membedakan? Kita masuk ke gejala. Gejala itu udah pasti kita ngomongin demam dulu dia. Dia ada demamnya. Nah, pada saat demam fase awal demam ini, kemudian dia ada pembesaran kelenjar getah bening. Itu yang berbeda dengan si smallpox. Kalau smallpox tidak ada pembesaran kelenjar getah bening yang bermakna. Mungkin ada satu hipotesis yang berkata, kan kelenjar getah bening itu merupakan satu mekanisme imun kita buat melawan. Nah, mungkin ada yang hipotesis mengatakan, mungkin ini juga alasannya kenapa si monkeypox lebih rendah tingkat kematiannya dibandingkan smallpox. Karena ada kelenjar getah bening kita yang lebih bekerja terhadap melawan si virus ini. Oh, jadi kelenjar getah bening itu bisa ini ya lebih. Salah satunya itu merupakan proses mekanisme tubuh kita untuk melawan. Betul. Tapi bukan berarti semua pembesaran kelenjar getah bening untuk melawan infeksi ya. Untuk medis tidak bisa berlaku seperti itu. Nah, kemudian nantinya akan muncul bercaknya warnanya merah dulu. Bercaknya warna merah awalnya. Merah habis itu dia mulai nonjol kayak semacam jerawat gitu. Nah, kemudian kalau jerawat kan kayak semacam bisul gitu doang kan ya. Nah, ini layaknya cacar air gitu. Dia akan keluar isinya cair. Nah, itu makanya kalau kita lihat di literatur kita ngomongnya vesicle. Nah, semakin lama dia akan kayak ada bisul yang kayak jerawat kalau udah nonjol banget tuh. Nah, itu kita bisa ngomong dari vesicle bahkan berkembangnya di seperti itu. Nah, itulah pustul. Nah, nanti dia akan pecah juga, kemudian akan semacam ada kulit yang menempel. Nah, dia akan menjadi seperti itu. Nah, penting untuk kita untuk mengenali seperti ini. Kita semua tahu kalau cacar itu menular, itu kita udah tahu. Makanya kalau orang udah ada keluar demam sih orang agak rancu ya. Tapi saat udah keluar kelainan kulit, kita ngomong cacar, oh jangan dekat-dekat. Iya. Ya kan? Mudah dikenali. Iya. Makanya seseorang tersebut akan lebih mudah kita isolasi. Iya. Kalau kita udah isolasi, tentu resiko penularan akan relatif sangat menurun. Iya. Mungkin itu yang bisa kita leganya dulu seperti itu. Iya, dulu. tapi kalau dia misalkan sampai membawa kematian itu biasanya karena apa, Dok? Nah, kalau sampai membawa kematian, tetap pertama kekebalan tubuh kita yang relatif rendah. Kapan saja itu? Tentu pada usia orang tua, kemudian pada anak-anak, kemudian juga pada ibu hamil, dan orang-orang yang menerima obat-obatan untuk menekan sistem imun. Contohnya ada orang-orang yang autoimun, kemudian dia ada dikasih obat untuk imunosupresan, ada orang-orang yang menerima transplant organ, walaupun nggak bisa, lebih rentan. Kemudian orang-orang yang kanker, kemudian sedang mendapat terapi kemoterapi. Nah, itu salah satunya. Kemudian nggak boleh kita lupakan juga beberapa penyakit menyerang sistem imun kita. Salah satunya adalah HIV. HIV/AIDS. Nah, betul. Nah, makanya jadi tubuhnya akan menjadi rentan. Dan kulit yang kemudian dia luka-luka seperti itu, bisa terjadi juga kan, itu kan di bagian mukosa, bisa juga terjadi di bagian mulut. Nah, kematiannya ini jadi diperkirakan dan sudah dibuktikan kalau orang ada di mulutnya, tentu dia susah makan, susah minum. Ujung-ujung bisa dehidrasi. Oh, jadi bisa ke daerah ini ya? Betul. Mulut ya? Kalau dia sudah sampai ke daerah saluran nafas, tentu akan rentan terkena infeksi. Ada kita ngomongin nama pneumonia. Pneumonia tentu bisa kena infeksi bakterinya juga. Nah, ada juga dia bisa menyerang ke otaknya, encephalitis. Ya, most likely virus memang bisa ke sana. Walaupun persentasenya rendah. Kan kita ngomong bisa, tapi seberapa besar? Bisa, tapi seberapa besar virus monkeypox ini bisa menyebabkan kematian, begitu ya. Walaupun juga tidak terlalu menyebabkan kematian, tapi tetap saja ya. Mungkin karena pandemi COVID begitu ya. Jadi masyarakat sekarang ini lebih cepat sekali gitu aware-nya begitu ya. Kalau ada sedang mewabah begitu, apalagi yang diakibatkan virus, masyarakat langsung ini apa gitu ya, dari mana dan sebagainya. Baik, Dok, kita tahan dulu ya. Kita mau lanjut dulu di segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Dan baru saja segmen pertama sudah dilewati. Pada topik kali ini kita sedang membahas monkeypox bersama dengan Dr. Nicholas Layanto, ahli mikrobiologi. Dokter, tadi di segmen yang pertama dokter sudah secara umum nih ya menjelaskan virus monkeypox ini menulari hewan tertentu yaitu monyet, lalu kemudian ternyata tingkat penularannya tidak terlalu cepat begitu ya, dan selang sekitar 20 tahun baru menginfeksi manusia. Tadi saya menyebut salah satu artikel yang saya baca ya, bahwa ditemukan di Australia begitu. Terus dokter tadi sempat menyebut yang di Afrika Barat ya, virusnya yang lebih banyak menyebar begitu keluar. Ini kira-kira pakai kendaraan apa nih dok, dalam tanda petik itu virus yang tadi Afrika Barat bisa ke Australia lalu kemudian bisa ke beberapa negara lain begitu? Sekarang dengan kemudahan kita transportasi antar negara gitu, tentu nggak pakai WhatsApp ya, virus ini tidak akan bisa masuk, minimal sampai saat ini saya yakin itu tidak bisa menyebar via WhatsApp itu dulu. Nah, dengan transportasi kan loh, kalau gitu kan bisa aja kan kita batasin aja orang yang nggak boleh ke sana, atau orang dari sana nggak boleh keluar dulu atau diperiksa dulu gitu kan. Namun ternyata kita udah tahu saat ini ada pengiriman hewan-hewan tersebut untuk dipelihara. Dan itu sudah berjalan dari lama, baik legal maupun ilegal. Tentu itu di luar bidang saya. Ya. Nah, masalahnya yang hewan tersebut ini dia bisa membawa virus tersebut. Karena kan betul inang atau tuan rumah dari si virus ini sebenarnya belum diketahui pasti hewan apa sih sebenarnya tuan rumah awalnya. Bukan belum tentu monyet yang menjadi inang ketahuan pertama di monyet, tapi sebenarnya awalnya dari apa sih? Belum tahu. Bahkan ternyata kan ada banyak kan, dan itu semua hewan-hewan yang bisa dipelihara. Nah, ini terbukti dari ada satu kejadian di suatu negara barat. Saya nggak ngomong negara mana, bisa dilihat di internet, menginfeksi seseorang yang tidak ada perjalanan ke daerah Afrika. Pasti telusuri. Bahkan juga tidak memelihara. Nah, ternyata dia memelihara hewan tersebut, dan ternyata hewan tersebut tertular saat pengiriman. Nah, jadi itu sangat bermakna sekali. Nah, apa sih yang jadi perhatian? Kenapa? Loh, kalau kita udah tahu menyebarnya hewan kontak erat. Nah, kenapa sekarang jadi perhatian khusus? Kalau kontak erat dengan hewan saja, tentu tidak akan menyebar secepat ini. Nah, makanya sekarang diperkirakan, saat ini sudah yakin pasti ada penularan antar manusia. Tapi kan tadi kita ngomong, lah bagaimana? Kan harus dia droplet. Dropletnya juga berbeda dengan COVID. Dia juga harus jarak yang sama ya, jarak 1,5 meter seperti COVID sama. Tapi butuh waktu yang lebih lama. Ya. Loh, kenapa? Kan kita udah pakai masker. Terlepas dari orang pakai maskernya, ya saat ini saya juga termasuk. Yang masalah benar atau enggak, itu di luar diskusi kita. Kemudian dia juga perlu kontak erat. Ya. Nah, bagaimana ini? Nah, berarti ternyata interaksi antar manusia ini sudah memungkinkan penularan. Tentu masih dibutuhkan studi lebih lanjut. Bahkan kalau dari banyak kasus yang ditemukan, ternyata dominannya ditemukan dari orang yang, berhubungan seksualnya dia pria dengan pria. Makanya sempat ada ngomong, berarti ini penyakit menular seksual dong. Oh, bukan gitu. Kan kalau penyakit menular seksual tentu harus menular melalui cairan yang berhubungan dengan perilaku seksual. Nah, ini kan makanya dia ada kontak eratnya. Nah, kontak eratnya itulah yang ternyata menularkan. Nah, sekarang yang akan orang mikir, apakah sudah terjadi mutasi di virus tersebut yang memungkinkan dia menular lebih mudah?
Saat itulah yang salah satu fokus dari studinya juga saat ini. Apakah karena memang sudah bermutasi terlalu sangat, jadi penularannya juga bisa macam-macam begitu, Dok? Betul, jangka waktu yang lama dengan adanya selalu ada kasus baru, suatu memungkinkan kejadian mutasi. Berjalannya waktu, kan tadi saya bilang virus DNA susah bermutasi, betul, tapi kan ini jangka waktu yang lama. Dan kemudian, kenapa baru sekarang mulai banyak? Terakhir kali orang divaksin terhadap smallpox, yang tadi saya bilang ada efek juga terhadap monkeypox, itu sudah jauh lama. Saat ini, saya sendiri tidak pernah divaksin untuk melawan smallpox, karena di Indonesia sudah tidak ada. Sudah tidak ada, berarti pernah? Sempat ditemukan kasusnya setahu saya. Itu dari yang saya baca. Nah, dulu juga bercaknya tuh kalau bekas vaksinnya, ada kayak kita vaksin BCG, yang anak-anak sekarang vaksinnya di paha. Iya. Masalah kosmetik aja. Iya. Nah, saya nggak ada. Saya cuma ada satu, itu juga mutlak BCG. Itu bisa saya pastikan. Nah, orang udah nggak divaksin. Sedangkan kita tahu vaksin itu kekebalannya bisa diturunkan antar generasi. Ya. Misalnya, vaksin disuntikan saat ini ke satu wanita, dia belum hamil, kemudian dia akan muncul kekebalan. Ya. Ada imunoglobulin G. Imunoglobulin G itu pada saat dia hamil, bisa ditransmisikan ke si anak. Janin. Nah, betul kekebalannya akan relatif menurun. Nah, vaksinnya sendiri diperkirakan memiliki efek 5 tahun. Setelah ini bicara vaksin smallpox ya? Betul. Nah, ini makanya kita ngomong kenapa dia bisa menyebarnya saat ini jadi fokusnya. Nah, 5 tahun memiliki efek, 10 tahun dia akan menurun. Jenis antivirus memang apakah seperti itu? Jenis-jenis vaksin berbeda. Jenis vaksin. Betul. Nah, vaksinnya ini setelah 10 tahun dia akan menurun, bahkan dikatakan memiliki efeknya walaupun sampai 20 tahun, tapi kemampuannya untuk mencegah penularan sudah berkurang jauh, tapi mencegah kematian masih berguna. Ya. Nah, ini salah satu yang kita ngomong, kenapa nih? Makanya baru ditemukan sekarang, kan orang udah nggak divaksin lagi. Ya. Apalagi dengan jangka waktu yang cukup panjang begitu ya, Dok, ya, dari tahun 50-an lalu sampai sekarang begitu. Iya, karena si orang itu kan dulu menggalakkan vaksin terhadap yang menggunakan vaksin untuk melawan si smallpox ini, yang memiliki efek terhadap monkeypox, itu sudah sangat lama. Dasarnya apa? Karena si smallpox sudah dinyatakan eradikasi oleh WHO tahun 1980. Kalau udah ini berarti 2021 aja. Betul. Kalau sudah 1980 dieradikasi, berarti orang-orang yang setelahnya pasti udah nggak divaksin dong. Ya. Nah, monkeypox kan tidak pernah dinyatakan eradikasi. Ya. Nah, makanya kekebalan turun, naiklah si monkeypox. Apakah ini juga bisa disebabkan juga dengan lifestyle, cara hidup manusia bisa menjadi penyebab, katakanlah penularan itu bisa lebih cepat atau bisa lebih variatif begitu? Oke. Kalau kita berarti kan kita ngomong masalah perubahan si virus itu ya. Kalau mutasi saya pribadi selalu akan ngomong apakah sesuatu itu mungkin, tapi apakah clinically relevan secara klinis belum tentu. Mutasi itu segala sesuatu mungkin. Nah, tapi apakah bermakna secara klinis karena dia ada virus DNA? Makanya mungkin mutasinya mungkin perilaku kita mungkin tidak terlalu berpengaruh langsung terhadap si virus tersebut. Iya. Mutasinya. Iya. Tapi interaksi antar kita, saya nggak bilang interaksi antar negara itu buruk sih, tapi interaksi antar kita yang memungkinkan seseorang bisa mudah bertemu face to face. Apalagi global begini ya. Betul, face to face ya, bukan via aplikasi. Itu memungkinkan kalau seseorang ada penyakit, kemudian dia akan mudah tertular. Dan sebenarnya kan kalau dia tertular, kemudian dia ada gejala, dia melapor. Ya. Nah, di beberapa negara, saya tidak bisa ngomong spesifik negara manapun, pelaporan ini jenjangnya juga relatif kurang baik. Pelaporan terhadap kasus. Betul. Nah, kalau dia nggak melapor, ujung-ujung pasti dia bilang, saya sudah tidak ada apa-apa. Nah, apalagi kalau dirasa tidak ada efek yang terlalu berat begitu ya. Betul. Self-denial sangat tinggi. Nah, apalagi kan kita ngomong ini gejalanya mirip cacar. Ya kan? Kita kalau di sekolah-sekolah pasti udah lihat tuh, kalau misalnya waktu zaman saya sekolah, orang habis sembuh cacar, masih ada bedaknya tuh, bedak yang obat-obat yang dulu. Iya. Udah kering, udah boleh masuk dia. Iya. Iya kan? Iya. Walaupun masih banyak, masih
non estetik lah kita ngomongnya ya. Saat itu anak kecil saya nggak tahu, pokoknya saya harus masuk sekolah gitu kan, walaupun masih ingin di rumah. Nah tapi ternyata kan itu masih bisa menularkan. Bayangkan kalau dia berpikir ini mah cacar air biasa lah. Ya sudah, padahal cacar air kita ngomongnya si varicella, chickenpox sama si monkeypox beda. Nah, virusnya beda. Itu menarik itu kan banyak cacar begitu ya. Virusnya beda, cara treatmentnya juga beda-beda begitu. Betul. Mata awam saya melihatnya itu sama yang tadi dokter bilang kan. Ini kan cacar air biasa aja begitu. Mata seorang dokter ahli mikrobiologi akan bicara beda begitu. Bagaimana nih membantu pemirsa gitu supaya jangan lengah gitu, aware ini nih walaupun cacar tapi bisa macam-macam nih, begitu dok. Oke, betul. Cacar air nggak akan bikin sampai kayak monkeypox yang dia sampai ada di telapak tangan. Kemudian yang kalau cacar air kan dia ada yang melepuh, kayak semacam melepuh ya kita ngomongnya. Kalau yang cacar air, bahasa ilmiahnya vesicle. Ada bahasa Indonesia yang melenting. Saya terus terang nggak gitu paham apa itu melenting. Saya terbiasa ngomong vesicle. Nah, di sini ada yang vesicle atau yang melenting, di sini enggak. Berbeda-beda. Dia dalam satu tubuh stadiumnya bisa berbeda-beda. Stadium si kelainan kulit aja lah kita ngomongnya ya. Nah, kalau monkeypox tidak. Di tangannya seperti itu, tangan kiri ya tangan kanan juga sama. Sama. Betul. Nah, apakah mata saya akan bisa membedakan? Tidak. Saya pastikan mata saya sama seperti mata ibu, bahkan mata saya lebih cacat pakai kacamata. Jadi saya kan perlu pakai kacamata. Oke. Ini kacamata biasa tidak bisa membedakan. Tidak bisa. Cuman tingkat awareness. Kenapa sih suatu wabah harus dilaporkan? Supaya kita tahu, saat ini sudah ada monkeypox loh. Nah, kalau ada gejala yang mirip, tolong diperiksa. Bagaimana kita periksa? Nah, kita periksa saat ini dengan PCR. Dan berbeda kalau yang COVID semua orang pasti, saya mau di PCR, enggak lah, saya cuma pilek biasa, cuma alergi biasa, betul kan? Apalagi dicolok, ada lagi yang coloknya minta request nggak dalam-dalam, nah itu kan berpengaruh hasil. Nah kalau ini dia PCR-nya tuh dari kulitnya tersebut. PCR langsung dari kulit. Betul. Nah sekarang permasalahannya, saya misalnya cacar, udahlah cacar biasa lah, saya nggak mau PCR lah, udahlah saya nggak usah lapor. Nah, tentu kan itu bikin tidak terlapor juga kan. Iya. Itu periksanya kemana, dok? Apakah itu berlangsung umum begitu? Saya kena cacar air, lalu kemudian saya mau periksa. Saya mau di PCR nih kulit saya, atau mau tahu jenis. Saat ini masih terbatas untuk kan, kalau kita bilang, PCR kan semua di mana-mana udah ada kan. Nah, PCR sendiri sebenarnya itu hanya ngomongin metodenya. Ibarat kata saya disuntik. Nah, sama kayak saya di PCR diperiksa. Tapi disuntik apa gitu. Misalnya saya disuntik vitamin C. Nah, di PCR yang saat ini banyak lab-lab sudah sangat banyak yang sangat membantu dalam pemeriksaan COVID, terutama Jakarta. Mereka itu kemampuannya memeriksa si virus COVID. Nah, belum tersedia reagen atau cairan buat memeriksa bahan bakunya untuk memeriksa si monkeypox itu di Indonesia. Makanya masih terpusat di Dinkes dan juga beberapa lab rujukan dan juga beberapa rumah sakit rujukan. Biasanya kita pakai rumah sakit pemerintah. Karena dianggap tidak terlalu mengancam mungkin ya dok? Iya, dan tentu saya yakin itu juga masalah dana ya. Kalau misalnya kita edarkan ke semuanya, belum lagi ntar expire, belum lagi nggak kepake, itu kan sangat berbeda. Jadi walaupun kelihatan dari luar itu nampaknya itu cacar yang biasa-biasa, tapi sudah ada semacam kesadaran sebetulnya bahwa ini bisa saja nih cacar yang disebabkan oleh macam-macam, bisa juga monkeypox. Dari mana kita tahu, kita mesti bisa cek betul lewat metode PCR yang langsung ke kulit begitu. Kalau kita fokus ke suatu tingkat keparahan penyakit, kita pasti akan meremehkan suatu penyakit. Itu pasti. Soalnya kan kayak awal-awal COVID juga bilang, udahlah sakitnya juga kebanyakan ringan. Jangan ngomong perjalanan berikutnya ya, memang kan banyak yang meremehkan. Ujung bilang, saya alergi biasa. Jadi meremehkan gitu. Yang harus kita fokus, siapa sih yang mau hidup di tengah-tengah virus yang merugikan? Kenapa sih kita nggak bersama-sama? Loh, ini kita sama-sama loh. Jangan sampai virus yang mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan virus. Bagaimana caranya? Kita harus aware. Kita fokusnya adalah ke penyebaran, ke penularan. Penyebaran dan penularan itu kalau kita fokus untuk stop, kita akan mau sekali diperiksa. Toh kalau diperiksa dia bukannya suatu aib kan? Iya.
oh ternyata dia monkeypox, berarti dia aib. Enggak kok. Saya menderita monkeypox, bukan berarti saya monyet kan? Iya. Nah, bukan begitu kan? Justru malah itu menolong begitu. Itu menolong. Nah, Kalau sungguh-sungguh dapat melaporkan begitu. betul. Kan tinggal lapor, isolasi. Betul akan mengganggu kehidupan sehari-hari, betul. Tapi akan sangat menolong orang-orang di sekitarnya. Iya. Kalau orang fokus pada itu, saya yakin kita bisa mengendalikan virus. Sayangnya, ini harus dilakukan oleh semua. Nggak bisa kalau hanya sebagian kecil atau cuma sebagian besar, tidak bisa. Semua. Oke dok, kita tahan dulu ya. Kita mau masuk segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami, sahabat YKB, dalam acara Krida Bagimu Negeri, kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada episode kali ini kita mengambil tema monkeypox bersama dengan Dr. Nicholas Layanto, ahli mikrobiologi. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Dr. Niko, tadi di segmen sebelumnya Dr. Niko mengatakan nih, vaksin smallpox, katakanlah dalam tempo 5 tahun. Masih oke nih begitu ya. Dalam tempo 10-15 makin berkurang. Tapi katakanlah masih tetap dianggap masih bisalah. Setidaknya tidak sampai membawa pada kematian begitu. Ini berkaitan ini dengan sedikit-sedikit ya dok ya, berkaitan dengan vaksin COVID nih. Ini baru vaksin 1, tempo 6 bulan kurang lebih ya. Vaksin 2, tempo berapa bulan lagi, booster, ada lagi yang bilang setahun sekali mesti. Ini kenapa yang satu, katakanlah 1 aja bisa 5, 10, 15 begitu ya, masih tetap oke walaupun mungkin dayanya menurun, sedangkan untuk COVID tuh kesannya sedemikian hebatnya begitu. Okay. Mungkin itu juga yang bikin masyarakat, masa sih sebegitu hebatnya mesti harus vaksin terus gitu. Oke, kalau kita ngomongin paling simpel, kita ngomongin COVID dulu ya, vaksinnya kan. Vaksin COVID kan 1 hari ini, keduanya ada yang kisaran 21, 28 gitu kan pas awal-awal, bahkan ada yang 14 selang 14 hari. Iya. Kemudian dianjurkan booster dengan berbagai macam rentang sesuai dengan klinis awalnya dia. Infeksi, sempat gejala kah, sempat gejala berat kah, atau tidak pernah terinfeksi, dan kawan-kawan. Intinya berkali-kali. Ya. Nah, kenapa kalau yang si vaksin ini berbeda? Dasar, kita ngomongnya platform ya, tipe vaksin. Semua vaksin COVID yang saat ini dipakai, tidak ada satupun yang menggunakan virus hidup. Jadi mustahil seseorang itu bisa sakit COVID gara-gara dia disuntikkan virus. Itu mustahil. Itu bisa dijamin. Tidak ada satupun keilmuan. Kadang-kadang ada yang begitu, ini habis vaksin, wah kena COVID-nya habis vaksin, nggak mungkin ya? Tidak mungkin. Walaupun divaksin, habis itu di PCR, jadi positif nggak mungkin. Secara keilmuan, dari kolegium kami mikrobiologi klinik juga sudah menyatakan itu tidak mungkin. Ya. Karena kan yang dimasukin bukan virus hidup. Gimana caranya dia bisa bikin sakit, gitu kan? Nggak mungkin bisa menginfeksi. Nah, kita
tinggalin tipe-tipe itu dulu. Ya. Nah, berbeda dengan kalau yang vaksin, kita ngomong vaksinia ini, yang dikembangkan untuk melawan smallpox yang ternyata memiliki efek terhadap monkeypox, efektivitasnya kurang lebih 85% terhadap monkeypox. Nah, karena bisa bertahan sangat lama. Awalnya yang dipakai adalah virus hidup, tentu dilemahkan, Ya. tapi dia bisa membelah diri di tubuh kita, tetap. Nah, dia masukin di tangan kita, disuntik, tutuk kecil-kecil gitu. Nah, virus yang udah dilemahkan ini, dia masih memperbanyak diri. Supaya gampang Bisa kita... ya dia membelah diri ya. Betul, jadi ibarat kata kemampuan dia berkembang biak masih ada, Ya. tapi kemampuan Lemah. IQ-nya kita turunin Ya, lah lemah, gitu. ya. Nah, biar gampang kita ngomongnya misalnya dimasukin satu virus, nggak mungkin ya satu virus, pasti lebih. Ya. Nah, satu virus ternyata di tubuhnya bisa bertambah banyak. Nah, di bagian tangan itu nanti dia akan timbul kelainan kulit seperti seseorang yang terkena smallpox saat itu atau cacar saat itu. Nah, bisa ada yang tadi kemerahan, kemudian ada jendol, Ya. kemudian ada vesicle, seterusnya. Nah, tubuh kita merespon, oh ada virus tersebut, berarti tubuh saya akan menghasilkan kekebalan atau menghasilkan antibodi. Ya. Nggak keburu saya sakit berat karena kan si virusnya kan tanda petik IQ-nya rendah, jadinya dia tidak akan bisa menyebabkan sakit. Ya. Betul bisa menyebabkan beberapa komplikasi, betul, karena tetap ada resiko, namanya dia virus hidup yang dilemahkan. Ya. Tapi kalau terhadap seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, virus ini masih relatif lebih kuat kan, Ya. makanya bisa menyebabkan sakit dengan berbagai macam efek samping. Kemudian dikembangkanlah vaksin tipe lain, masih menggunakan virus hidup, tapi vaksin ini si virusnya tidak bisa memperbanyak diri. Ya. Jadi di tubuh sekali dimasuk satu, ya udah satu aja gitu. Ya. Dia nggak bisa berkembang biak. Ya. Nah, tubuh akan membentuk kekebalan. Nah, ada studi yang sudah membandingkan dua vaksin tersebut. Tapi karena waktu itu setahu saya, kalau saya nggak salah baca, dia terkait masalah pandemi saat itu. Kan kalau kita kan saat ini saya divaksin COVID jenis A, akan dibandingkan kan. Oh, saya divaksin, ada orang lain tidak divaksin, ada kelompok orang yang tidak divaksin, berapa orang nanti jadi sakit COVID. Ya. Kemudian itulah keluar efikasi, Ya. ya kan. Nah, saat itu pandemi tidak memungkinkan kondisi tersebut Membandingkan. karena tidak etis. Nah, bagaimana caranya? Mereka membandingkan si vaksin yang A, yang si virus hidup dilemahkan bisa membelah diri, sama yang virus tidak bisa membelah diri. Ya. Dibandingkan. Ya. Nah, ternyata kekebalan yang dihasilkan relatif sama. Tidak ada yang terlalu inferior, tidak ada yang terlalu jauh. Tentu kalau kita lihat, oh kok gitu enakan yang satu dong, karena kan dia nggak bisa berkembang biak, tentu dia efek sampingnya lebih minim. Ya. Betul, dan tidak akan menimbulkan kasus baru, nggak ada resiko itu. Kan kalau saya dikasih yang bisa membelah diri, ternyata dia ada keluar kelainan kulit, saya pegang-pegang, terus kemudian saya pegang orang lain, terus orang lain tuh salaman, dan kemudian itu bisa menyebarkan kan. Ya. Nah, kalau yang ini tidak, oh gitu enak dong pakai yang itu aja kan. Ya. Semua orang pasti mikir gitu. Tapi kelemahannya si vaksin yang tipe kedua ini, dia harus disuntikan 2 kali. Makanya tentu akan orang yang kalau untuk yang di daerah jauh harus 2 kali, tentu harus jumlah dosisnya akan lebih banyak kan. Nah, tentu itu akan sangat berpengaruh. Cuma memang yang saat ini yang lebih banyak dipakai, setahu yang saya tahu memang yang tipe kedua ini. Tipe yang kedua. Betul. Gitu ya. Nah, kenapa sih kita ngomong kekebalannya bisa bertahan lama? Karena dasarnya dia hidup yang dilemahkan. Vaksin virus hidup yang dilemahkan, apalagi yang bisa memperbanyak diri, memang akan menimbulkan kekebalan yang lebih panjang. Loh, kok gitu orang bilang, loh kan tadi kan sedikit kita ngomongin COVID ya, kenapa virus COVID kita nggak pakai itu aja gitu? Ya, ya. Ya, lah sebelum pakai virus yang dilemahkan aja kasusnya banyak, apalagi Ya, ya. apalagi kalau kita pakai yang hidup dilemahkan. Jadi ini soalnya penularannya cepat sekali begitu ya. Betul. Jadi harus dilawan dengan Betul. vaksin yang juga harus cepat begitu ya. Itu. Dan kenapa vaksin ini begitu sangat superior sampai bisa mengeradikasi kasus smallpox? Kan kalau saya sudah terkena COVID, sedang tertular nih, saya tertular dalam masa inkubasi. Saya divaksin COVID, nggak akan ada efek untuk saya. Saya tetap akan tertular. Berbeda dengan si vaksin smallpox ini. Seseorang sudah terkena, kontak erat, dia bisa diberikan vaksin, dan itu membantu dia untuk mencegah berkembang menjadi penyakit. Ya, jadi kalaupun sudah kena begitu ya, Betul. diberikan Betul.
bisa mencegah. mencegah. Betul. Kalau mencegah dia berkembang sakit, tentu akan mencegah penularannya lebih lanjut. Tentu harus diberikan pada fase-fase awal. Ada studi yang mengatakan kisaran 4-5 hari awal kontak. Tapi tetap membantu kan. Iya. Ada something we can do setelah dia kontak erat. Iya, Gitu. iya. Kan kalau kayak sekarang, saya udah kontak erat terus gimana? Harus periksa ataupun isolasi. Makanya banyak orang, sudahlah, bodo amat lah, biarlah. Kalau ini kan enggak kan? Iya. Dia bisa divaksin. Ada something yang bisa dia lakukan. Ya, Dok, ini kalau makin banyak ya kita tahu, seiring dengan perkembangan informasi pasti masyarakat juga akan makin banyak gitu ya menerima informasi. Ada sakit ini disebabkan oleh virus, lalu kemudian penanganannya harus pakai vaksin. Apa ya kita harus divaksin terus dengan macam-macam itu, Dok, ke tubuh kita begitu. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin, kan saya udah gede ya, beberapa dari kita juga masih takut disuntik ya gitu. Tapi kalau kita melihat, anak kecil itu sebenarnya divaksin loh. Bahkan saat ini di Indonesia, vaksin untuk mencegah kanker serviks digratiskan kan. Berarti jumlah dosis suntikan yang akan diterima seorang anak hingga dia usia remaja semakin banyak. Sekarang kita lihat, apakah ini menguntungkan atau merugikan? Kalau suatu effort yang tanda petik, saya cuma tinggal ditusuk saja, terima tentu dengan ada studi, pasti efek samping, dengan memberikan efek samping, pasti udah dilihat mana benefit, mana yang kerugian. Kalau benefit lebih tinggi, pasti akan dikasih. Nah, dengan tindakan sederhana seperti itu, kalau kita bisa mencegah suatu penyakit, bahkan kita tekan, jumlah kasusnya akan semakin ditekan, bukankah itu akan lebih baik untuk generasi berikutnya? Yang kita ngomong kan bukan generasi saat ini doang dong. Betul, global warming, ada yang bilang nanti dunia bisa apapun efeknya itu kita nggak ngomong di sini. Tapi kan kita tentu ada harapan untuk generasi-generasi berikutnya. Kalau kita bisa ciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mereka, apakah iya kita akan menolak disuntik? Tentu tidak. Nah, hingga suatu saat, jika suatu penyakit tersebut bisa dinyatakan eradikasi, vaksinnya tersebut pasti tidak akan diberikan lagi. Buat apaan? Masalah ntar muncul lagi, ya itu urusan nanti lagi. Tapi kalau sudah dieradikasi, ya vaksinnya pasti akan di stop. Mau ngapain lagi gitu. Lebih baik saya kembangkan untuk vaksin yang lainnya lagi kan. Begitu. Kalau ada yang bilang bahwa untuk usia tertentu kalau terlalu banyak disuntikan macam vaksin itu bisa mengakibatkan sakit-sakit yang lain, apa betul begitu, Dok? 100% salah. Orang pasti ngomong, mana buktinya, apa buktinya gitu. Saya selalu mencontohkan apa yang saya lakukan terhadap keluarga saya. Kalau udah sampai usia tertentu ya, kebetulan saya masih dianugerahi, papa saya masih hidup sampai saat ini. Usia tua, saat vaksin COVID dibolehkan untuk usia lansia, saya orang pertama yang akan langsung mendaftar dan saat itu langsung saya bawa, tanpa penolakan. Jadi sebelum kita ngomongin teorinya, saya melakukan itu ke orang tua kandung saya sendiri. Apakah itu masih berpikir, itu mah nanti mau vaksin palsu atau ya apa studinya apa? Ya kita nggak usah ngomong studi dulu deh. Kalau kita ngomong studi tentu akan panjang nih kan, nggak habis waktunya pasti. Yeah. Kita ngomong simpel aja. Saya lakukan itu untuk keluarga saya. Simpel itu ya, Dok. Sesimpel itu. Baiklah, Dok, ini kita tiba di penghujung acara. Ada yang ingin dokter sampaikan lah, meringkas ataupun merangkum nih dari 3 segmen kita kepada pemirsa berkaitan dengan monkeypox maupun juga hal-hal lain ya berkaitan dengan virus dan bagaimana kita menghadapinya. Oke, baik. Untuk kita monkeypox kita cukup tahu penyakitnya seperti apa. Yang kita fokus kita lakukan itu bukan pengobatan. Kita betul sudah tersedia antivirusnya walaupun tidak beredar secara luas, tapi kita fokus ke pencegahan. Bagaimana pencegahannya? Kita udah tahu kalau kita tahu pencegahannya, kita tahu kan caranya stop. Pencegahannya sama. Kita sudah tahu saat ini pencegahan secara droplet dan juga kontak. Hindarin seperti itu. Gunakan masker dengan benar. Jangan sampai Anda menggunakan masker dengan alibi. Saya sesak, saya pakainya tutup mulutnya. Jangan. Gunakan masker dengan optimal. Itu melindungi Anda dan orang sekitar Anda, serta orang-orang di rumah Anda. Kemudian kita juga harus jaga masalah kontak precaution. Kontak precaution itu apa? Sama kita cuci tangan. Cuci tangan sekarang harga alkohol semua tidak semahal dulu awal pandemi. Kerjakan. Di rumah cuci tangan Anda. Ada bajunya, kalau memang sudah kontak, cuci. Sudah selesai. Nggak usah cuci pakai mesin-mesin yang terlalu mahal-mahal. Rendam dengan deterjen, mati virusnya. Sesimpel itu. Kalau Anda ada gejala, laporkan. Itulah kita ngomong pencegahan. Kalau kita ngomongin masalah begini, jika memang diperlukan vaksin, lakukan vaksinasi secepatnya.
tidak perlu vaksinasi dengan cara menyebar hoax via WhatsApp. Jika Anda ingin mencari tahu, cari tahu dari orang yang berkompeten. Saya mencari tahu juga dari dosen-dosen saya yang berkompeten, dari Kolegium PAMKI. Sama, semua informasi saya dapat dari situ. Tidak mungkin informasi saya dapatkan dengan sendirinya. Sama, itulah yang saya sebar. Itulah yang saya ajak orang-orang, terutama orang-orang yang punya ring satu di sekitar saya. Orang tua saya, istri saya, dan anak saya. Nah, kalau sudah begitu, lakukan itu dengan bersama-sama. Kita pasti bisa mencegah atau mengendalikan virus ini. Jangan berlaku kebalikannya. Kita sempat gagal pada virus-virus sebelumnya, jangan sampai kita gagal di virus ini. Apakah virus ini bisa menyebabkan pandemi? Ya, bisa, tapi kecil kemungkinannya. Dasarnya apa? Karena tadi sudah dibahas, masalah penularannya dia butuh waktu kontak yang lebih lama, kemungkinan dia menularkan lebih rendah dibandingkan virus COVID. Tapi, bisa, walaupun kemungkinan kecil, jika kita acuh. Jika kita acuh, kita nggak mau peduli, kita menyebarkan, betul. Kitalah bisa menyebarkan dan kitalah senjata biologis tersebut. Itu saja. Terima kasih Dr. Nicholas Sayanto. Terima kasih untuk kehadiran di studio dan juga berbagi informasi, dan semoga ini juga mencerahkan para sahabat yang menyaksikan tayangan ini. Kita berpisah. Di episode yang berikutnya kita akan jumpa lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya dalam acara Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.